Para penatua dan diaken duduk, dan Wang Xian merasakan gelombang energi menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, dia muncul di atas panggung di depannya. Sosok penguasa tanah terlarang juga muncul di hadapannya. Di depannya, ada mahkota spesial yang melayang. Mahkota Putra Suci. Kali ini, mengikuti Putri Suci dan Putra Suci Yinyin Yinhao, tanah terlarang Wulong Yin menyambut Putra Suci kedua, yang juga merupakan Putra Suci paling berbakat. Putra Suci, semua murid yang kuat di area terlarang Dragon Song, dengan hormat mematuhi perintahnya. Putra Suci, mewakili masa depan, reputasi, dan prestise area terlarang Dragon Song saya, dan tidak boleh dinodai atau disinggung. Penguasa area terlarang Dragon Song saat dia berbicara, suaranya bergema di seluruh pulau. Untuk dinobatkan hari ini, penguasa tanah terlarang melanjutkan, mengambil mahkota Putra Suci yang menjulang tinggi di depannya, dan perlahan meletakkannya di atas kepala Wang Xian. Salam kepada Putra Wang Abadi. Hormat saya kepada Putra Wang Abadi. Semua murid yang kuat di bawah diaken di posisi sekitarnya, di area terlarang Longyin, membungkuk dan berteriak keras. Menonton adegan ini, Wang Xian tidak bisa menahan perasaan memiliki di dalam hatinya. Upacara semacam ini, perhatian semacam ini, bahkan jika dia baru saja bergabung, dia memiliki kesan yang luar biasa tentang tanah terlarang Nagayin. Terima kasih semuanya, saya akan berada di sini di masa depan, dan generasi muda di naga terlarang tidak akan kehilangan prestise mereka. Wang Xian menanggapi dengan ringan murid-murid yang kuat di naga terlarang. Hehe, generasi muda, prestise tidak akan jatuh, bagus. Penguasa. Area terlarang bernyanyi naga tersenyum dan mengangguk, menatap Wang Xian menurut aturan area terlarang bernyanyi naga kita, Putra Suci perlu tunjukkan kekuatannya dan ambil tantangan lompatan. Xiao Xian, kamu sudah siap? Ya, ya, Wang Xian mengangguk, melihat ke depan. Di depan, ada ribuan master yang berada di bawah level kelima master alam semesta. Datanglah ke atribut luar angkasa, yang merupakan penguasa alam semesta di tingkat pertama, dan bersainglah dengan Putra Wang Abadi. Penguasa. Tanah terlarang bernyanyi naga juga melihat ke bawah dan berkata, ini bukan untuk mempermalukan Wang Xian, tetapi proses penobatan Putra Suci. Terlebih lagi, mereka semua tahu bahwa Wang Xian telah naik ke lantai 8 menara bulan, dan dia dapat melompati level untuk bertarung dengan mudah. Tuan penguasa tanah terlarang, biarkan aku bersaing dengan Putra Wang Abadi. Sesosok setengah baya bergerak, datang ke posisi depan, dan membungkuk kepada penguasa tanah terlarang dan Wang Xian. Ya, penguasa tanah terlarang Longyin melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyelimuti Wang Xian dan pria paruh baya itu. Kemudian sosok itu mundur ke samping. Putra Wang Xian, tolong beritahu saya. Pria parubaya itu membungkuk lagi pada Wang Xian dan berkata. Di tangannya, ada pedang ekstra tajam, yang juga merupakan pendekar pedang luar angkasa. Silakan, Wang Xian memberi isyarat kepada pria parubaya itu. Putra Wang Abadi, kamu harus bertindak lebih dulu. Pria parubaya itu tersenyum dan memberi isyarat kepada Wang Xian. Jika aku menyerang lebih dulu, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ambillah. Wang Xian menatap pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, Void Sword Nineti muncul di sekelilingnya, dan menghilang seketika. Hah! Mendengar kata-kata percaya diri Wang Xian, mata pria parubaya itu menyipit, dan seluruh tubuhnya langsung dipenuhi dengan kekuatan ruang. Dia secara alami mendengar tentang perbuatan Wang Xian, dan tahu bahwa dia bisa melompat untuk bertarung. Dan mampu melawan 3 orang yang lebih kuat dari diri sendiri. Namun, kalimat ini terdengar terlalu arogan di usia parubaya. Bas-bas. Namun, di detik berikutnya, matanya membeku. 90 pedang tajam berteleportasi ke posisi di sekelilingnya. Pedang tajam itu bergetar sedikit. Ruang di sekitarnya mulai mengalami perubahan drastis. Merasakan perubahan ini, pria parubaya itu sedikit membeku. Dia merasa bahwa kehampaan di sekelilingnya mengandung teror yang luar biasa. Seperti monster yang menakutkan, tidur nyenyak. Ketika pedang tajam itu menyerangnya, dia merasakan semua monster bangun dan bergegas ke arahnya. Ini membuat ekspresinya berubah dengan liar, dan dia melambaikan pedang tajam di tangannya dengan tergesa-gesa. Pedang raksasa mengelilingi area sekitarnya dan langsung memotongnya. Bam-bam. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan ruang yang dia padatkan dengan seluruh kekuatannya runtuh. 90 pedang tajam terus menyerangnya. Bam! 90 pedang tajam menembus sekelilingnya, dan naga itu melantunkan pertahanan penguasa tanah terlarang. Pertahanan ini mewakili kehidupan. Pertahanan dikalahkan, dan 90 pedang tajam digantung di sekelilingnya, mengelilinginya dalam kelompok.
Muridnya sedikit menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi tersentak. Aku benar-benar tidak menyangka kamu, Putra Wang Abadi, menjadi begitu menakutkan sehingga kamu langsung membunuhku. Tubuhnya bergetar, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Abadi. Pedang ruangmu tidak murni, pengaruhmu pada ruang di sekitarnya terlalu lemah, kamu perlu memperkuatnya. Wang Xian menoleh ke pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, 90 pedang tajam kembali padanya, dan dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkannya. Diajarkan, pria parubaya itu merenung sejenak, lalu mengangguk berat. Pedang yang dia cintai memang tidak murni. Ini ada hubungannya dengan keahliannya dalam ilmu pedang. Tapi ketika dia ditunjukkan oleh Immortal Wang di depannya dalam sekejap, dia juga terkejut di dalam hatinya. Putra suci di depannya terlalu menakutkan, jauh tak tertandingi putra suci Long Yin Hao. Kakak Wang Xian luar biasa, bukankah ini terlalu kuat? Seruan kaget Long Yin Hao datang dari belakang. Matanya melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Xian bergerak. Langsung bunuh eksistensi satu tingkat lebih tinggi dari dirinya. Selain itu, hanya 90 pedang harta karun roh bawaan yang digunakan. Tidak ada harta bawaan lain yang digunakan sama sekali. Apa konsep ini? Dia, Long Yin Hao, bisa melangkah ke lantai 6 menara bulan, dan bisa melangkah ke lantai 7. Itu menggunakan metode mati-matian melarang kutukan. Itu ditumpuk dengan sejumlah besar harta bawaan. Namun, Wang Xian tidak memiliki harta yang kuat, dan dia langsung membunuh eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya. Mengerikan, benar-benar kuat dan menakutkan. Serangan mesum. Melihat pemandangan ini, para tetua dan diaken di depan sedikit mengecilkan pupil mereka. Beberapa diaken dan penatua bahkan berdiri tak terkendali. Secara alami, mereka dapat dengan jelas melihat pertempuran barusan. Termasuk semua fluktuasi energi. Mereka secara alami tahu bahwa usia parubaya tidak menahan diri sama sekali. Dalam hal ini, dia dengan mudah terbunuh dalam hitungan detik. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Wang Xian terlalu menakutkan. Bukan, untuk langsung membunuh eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari dirimu. Harta yang kuat, apakah ini lompatan? Berkelahi, bukankah itu terlalu mudah dan santai? Pada saat ini, ratusan juta murid yang kuat di posisi sekitarnya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Baru saja, karena kehadiran penguasa tanah terlarang Dragon Song, semua murid yang kuat berperilaku baik dan tidak berani membuat keributan sama sekali. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian dengan mudah membunuh pendekar luar angkasa yang merupakan master tingkat pertama alam semesta dalam sekejap, semua murid yang kuat tidak dapat menahannya. Bahkan para penatua dan diaken berseru. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Atribut luar angkasa awalnya disebut raja di antara 10 atribut. Pendekar pedang atribut luar angkasa yang kuat, mampu melompati. Sekarang, putra Wang Abadi ini dapat dengan mudah langsung membunuh penguasa luar angkasa. Yang berada di alam tingkat pertama dari penguasa alam semesta, jadi bisakah dia melawan penguasa alam semesta tingkat kedua dan atribut lainnya? Bukan tidak mungkin, karena atribut ruang yang kuat, di sini. Bagus sekali. Tuan Tanah Terlarang Dragon Song juga memiliki ekspresi kaget di matanya, dan berkata dengan berat. Kekuatan yang diperlihatkan Wang Xian benar-benar mengejutkannya. Putra suci dan putri suci dari Tanah Terlarang Long Yin, Yin Panjang dan Yin Hao Panjang. Mereka semua mampu melakukan lompatan sekarang. Namun, mereka bertarung dengan cepat, mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, dan mereka bisa menang bahkan setelah pertarungan yang panjang. Namun, Wang Xian berbeda, dia adalah pembunuh instan. Lonjakan tanpa perlawanan sedikit pun. Dan poin terpenting adalah atribut ruang. Atribut luar angkasa adalah raja di antara 10 atribut teratas, dan juga memiliki kerugian yang sangat besar. Artinya, sulit untuk berlatih, dan ilmu pedang luar angkasa dan keterampilan sihir relatif sedikit. Jika tidak, semua murid yang kuat akan mengembangkan atribut luar angkasa. Di antara 100 pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam semesta tingkat pertama, hanya ada 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik dengan atribut luar angkasa. Selain itu, di benua pedang dan sihir, faksi peringkat ketiga mengambil jurusan atribut luar angkasa. Kekuatan tempur Wang Xian benar-benar menakutkan. Terima kasih, penguasa tanah terlarang, atas pujianmu. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum ketika mendengar pujian dari sekelilingnya. Hehe, sangat bagus. Mulai hari ini, Xiao Xian,
kamu akan menjadi putra suci Tanah Terlarang Naga Yin. Tuan Tanah Terlarang Naga Yin tersenyum puas dan berkata, "Salam kepada Putra Wang Abadi." Putra Wang Abadi menekan generasi yang sama. "Saya menyapa Putra Wang Abadi." Putra Wang Abadi menekan generasi yang sama. Mengikuti suara Tuhan dari Tanah Terlarang Dragon Song, semua murid yang kuat dengan hormat membungkuk lagi. Wang Xian berdiri di tengah dan sedikit tersenyum. "Kalian lanjutkan dengan sisa upacara Putra Suci." Penguasa Tanah Terlarang Naga Yin mengucapkan sepatah kata, menggerakkan tubuhnya, dan pergi dalam sekejap. Semua penguasa kerajaan sihir, datang untuk memberi penghormatan kepada Putra Suci. Penguasa Tanah Terlarang Naga Yin pergi, dan seorang diaken segera berkata, "Kakak Wang Xian, duduklah." Long Yinhao berkata sambil tersenyum ke arah Wang Xian di belakang. Wang Xian mengangguk dan duduk di tengah. Kerajaan sihir Dragonbone, beri penghormatan kepada Raja Putra Abadi. Pada saat ini, raja-raja kerajaan sihir terbang satu persatu di depan mereka, dan membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Raja-raja ini tinggi di kerajaan sihir mereka. Namun di depan Putra Suci, masih ada celah yang sangat besar. Sepatah kata dari Putra Suci bahkan dapat mengubah raja. Raja-raja kerajaan sihir tidak lemah, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta. Setiap raja mempersembahkan harta, semua jenis harta, yang terburuk sebanding dengan nilai lebih dari selusin harta roh bawaan. Wang Xian duduk di sana, menerima hadiah dari ratusan raja kerajaan sihir satu persatu. Butuh beberapa jam hanya untuk menerima hadiah. Letakkan perjamuan. Segera setelah itu, proyek berikutnya berlanjut. Lempar pesta dan rayakan. Selain itu, ada juga seorang murid bernama Dragon Yin Forbidden Land yang sedang melakukan pertunjukan tanding. Wang Xian juga melambaikan tangannya, dan mengeluarkan harta yang dikirim oleh penguasa kerajaan sihir sebagai lotere. Ini membuat seluruh upacara Putra Suci menjadi sangat hidup. Proses menyiapkan jamuan memakan waktu beberapa hari. Wang Xian, langkah selanjutnya adalah meringankan penunjuk. Putra Suci memiliki bakat luar biasa, dan keterampilan berpikir alaminya lebih kuat dari murid biasa. Putra Suci memberikan petunjuk kepada murid lain untuk meningkatkan keagungan Putra Suci. Prosedur ketiga. Menunjuk. Untuk membangun keagungan Putra Suci lebih cepat, Putra Suci akan memberikan petunjuk. Instruksikan murid biasa untuk berlatih. Ya. Wang Xian mengangguk. Dia pandai menginstruksikan beberapa murid untuk berlatih. Lagi pula, kekuatan sebenarnya Wang Xian terletak di sana. Antara lain, bahkan pendiri Tanah Terlarang Dragon Song mungkin tidak sebaik Wang Xian dalam mengajar murid-muridnya dalam kultivasi. Lagi pula, Wang Xian adalah naga suci dari 9 asal, mahir dalam 9 atribut. Menambahkan tubuh naga void, itu 10 atribut. Selanjutnya, saya akan memberikan ceramah dan mengajarkan dharma. Murid manapun dapat datang dan meminta nasihat. Duduk di sana, Wang Xian berbicara dengan ringan. Suara menyebar ke setiap murid. Salam Putra Suci, Putra Suci, murid ini adalah atribut luar angkasa Long Yitian, alam tingkat ketiga dari Yang Mulia Semesta, saya ingin meminta nasihat dari Putra Suci tentang ilmu pedang. Seorang murid atribut luar angkasa segera terbang dan membungkuk dengan hormat. Oke, pamerkan keterampilan pedangmu. Wang Xian mengangguk dan menunjuk ke arahnya. Itu Tuan Sengxi. Long Yitian mengangguk, dan segera mulai menggunakan ilmu pedang luar angkasa. Wang Xian menyaksikan dengan tenang, matanya bersinar terang. Ilmu pedang Tianyuan tidak memiliki atribut. Ilmu pedang semacam ini yang langsung menuju alam Tianyuan juga dapat dikatakan dikembangkan oleh atribut apapun. Wang Xian, yang sedang berlatih teknik pedang Tianyuan, menyaksikan teknik pedang Long Yitian. Ini seperti menjadi orang dewasa melihat seorang anak belajar berjalan. Tingkat ilmu pedangmu terlalu rendah, dan celah serta keterampilannya tidak mencukupi. Aku akan memodifikasinya untukmu, dan merasakannya dengan hatimu. Tanda tanya. Wang Xian menjentikkan jarinya, dan kekuatan ruang mengalir ke tubuh Long Yitian. Kekuatan ruang ini segera mengendalikannya untuk melakukan teknik pedang. Hah? Long Yitian melebarkan matanya, merasakan dengan hatinya, dengan ekspresi kaget di matanya. Long Yinyin, apakah tidak ada ilmu pedang atribut ruang angkasa tingkat tinggi di area terlarang Dragon Yin? Long Yinyin merasakannya, sementara Wang Xian memandang Long Yinyin di samping dan bertanya langsung. Kami benar-benar tidak memiliki ini di area terlarang Dragon Yin. Kami tidak memiliki banyak praktisi luar angkasa di area terlarang Dragon Yin. Mereka terutama berfokus pada atribut air. Long Yinyin menggelengkan kepalanya. Dan berkata jujur, tidak heran,
Dengan ilmu pedang yang telah dikuasai Long Yitian, dia bahkan tidak bisa melompat untuk bertarung. Wang Xian menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling, dan berkata langsung, saya memiliki ilmu pedang luar angkasa, semua murid atribut luar angkasa datang ke sini. Hah? Apakah Wang Xiansheng mengajari kami ilmu pedang? Wang Xianshengzi, seorang murid dengan atribut ruang nama menunjukkan kegembiraan di matanya, dan segera terbang. Bahkan beberapa orang kuat yang telah mencapai alam penguasa alam semesta ragu sejenak dan terbang. Tuan Shengzi, kami tidak memiliki banyak ilmu pedang luar angkasa di area terlarang, dan levelnya relatif rendah. Terima kasih, Wang Xianzi, karena telah mengajarkan ilmu pedang hari ini. Penguasa alam semesta dan seorang diaken, langsung berterima kasih padanya. Berdiri megah, 2 juta tahun. Hal-hal kecil. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka, dengan gerakan pikirannya, setiap gerakan dan gaya langsung terkondensasi di dalam hatinya. Di depannya, sesosok kecil terkondensasi, mengandung kekuatan ruang yang kuat. Dengan lambaian tangannya, penjahat itu terbang ke depan. Ikuti latihan dan pahami, kata Wang Xian langsung. Penjahat di depan mulai menggunakan ilmu pedang. Sekelompok pendekar atribut ruang memusatkan pandangan mereka, dan segera mulai mengikuti latihan dan memahami. Dengan tarian penjahat, kilau di mata semua pendekar ruang angkasa menjadi semakin dingin. Ada kegembiraan di wajah mereka. Ini adalah ilmu pedang luar angkasa yang hanya lebih rendah dari tingkat atas. Di belakang, sekelompok tetua dan pria kuat menyaksikan pemandangan ini, mata mereka sedikit menyipit. Fa memadatkan keterampilan, putra Wang Abadi ini benar-benar dapat menggabungkan ilmu pedang tingkat tinggi dan keterampilan memadatkan. Desis, seberapa menakutkan pemahaman putra Wang Abadi kita tentang ilmu pedang luar angkasa. Ilmu pedang spasial, jika tidak, kita tidak akan pernah bisa melakukan langkah. Ini, metodenya diringkas dalam keterampilan, dan itu adalah ilmu pedang tingkat tinggi dengan atribut luar angkasa. Hanya aku, pendiri area terlarang bernyanyi naga, yang dapat melakukannya, bahkan jika itu adalah penguasa area terlarang kita. Tidak, ini. Para tetua sangat terkejut. Hukum dipadatkan dalam teknologi. Dharma mewakili ilmu pedang, dan hanya dengan sepenuhnya memahami ilmu pedang seseorang dapat membentuk ilmu pedang yang kuat. Dan jika Anda ingin menunjukkan keahlian pedang Anda, itu bahkan lebih sulit. Bahkan jika Anda benar-benar mengubah keterampilan pedang Anda menjadi keterampilan pedang Anda sendiri, akan sulit untuk menampilkan keterampilan pedang Anda. Kecuali ada kemungkinan, yaitu, saya telah sepenuhnya menguasai teknik pedang tingkat lanjut dan memahaminya sebagai teknik pedang saya sendiri. Kemudian, adalah mungkin untuk memadatkan ilmu pedang tingkat menengah menjadi keterampilan. Wang Xian mampu memadatkan ilmu pedang tingkat lanjut menjadi sebuah keterampilan, jadi hanya ada satu kemungkinan. Dia telah menguasai ilmu pedang terbaik. Apakah itu cheat ilmu pedang atau buku sihir, mereka sangat berharga di benua ini. Orang yang kuat yang dapat sepenuhnya menguasai buku sihir tingkat atas dan mengubahnya menjadi keterampilan sihirnya sendiri sudah sangat tidak normal. Kebanyakan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di atas tingkat ke-8 penguasa alam semesta. Tapi sekarang mereka, putra abadi raja, hanya bisa melakukannya di puncak yang mulia semesta. Mengerikan. Ketika Wang Xian mendengar seruan para tetua di belakangnya, dia tidak mengerti apa artinya. Terutama Fanning Yuji, ini pertama kalinya dia mendengarnya. Apa yang dia kuasai adalah ilmu pedang Tianyuan, menciptakan ilmu pedang tingkat tinggi sendiri, sangat mudah. Tidak ada stres sama sekali. Bahkan jika dia belajar keras dan menghabiskan jutaan tahun, dia bisa menciptakan teknik pedang tingkat atas. Lagi pula, ini hanya perlu menggunakan kedangkalan ilmu pedang Tianyuan. Tidak heran saudara Wang Xian begitu mesum, ternyata dia telah menguasai teknik pedang tingkat atas, jahat. Long Yinhao juga memandang Wang Xian dengan tercengang saat mendengar seruan para tetua. Sekarang, dia mengerti mengapa Wang Xian dapat dengan mudah langsung membunuh keberadaan yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya. Seberapa banyak yang diketahui seseorang tentang Dharma dan apa yang dikuasai Dharma secara langsung memengaruhi keefektifan pertempuran para murid yang kuat di benua pedang dan sihir. Di samping, Long Yinyin juga menatap Wang Xian dengan mata berkedip-kedip, dengan bintang bersinar di matanya, penuh kekaguman. Terima kasih, Tuan Shengzi, karena telah mengajari saya. Seluruh proses pengajaran berlangsung selama sebulan penuh. Sebulan kemudian, sekelompok murid yang kuat dengan atribut luar angkasa berterima kasih kepada Wang Xian dengan kagum. Mereka tahu betapa menakutkannya keberadaan Fanning Yuji. Hehe, jam. Wang Xian melambaikan tangannya dengan ringan, lalu menunjuk lagi. Hah,
Beberapa hari kemudian, Wang Xian terbang keluar dari tempat upacara Agung Putra Suci, dan menghembuskan napas sedikit. Wang Xian, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar memahami ilmu pedang terbaik. Pantas saja kamu begitu kuat dalam pertempuran. Long Yinyin berdiri di sampingnya, dan berkata dengan kekaguman di wajahnya, aku sekarang hanya 60% sihir teratas di area terlarang naga Yin telah dikuasai. Benarkah? Wang Xian tersenyum dan menatapnya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia juga belajar sedikit tentang Fanning Yuji. Tidakkah kamu berpikir, kamu sangat mesum. Jika aku bisa menguasai buku cheat sihir tingkat atas dalam kondisiku saat ini, maka aku seharusnya bisa melompati 2 atau 3 tanpa menggunakan kutukan terlarang. Long Yinyin buka milikmu mulut dan katakan, kamu tidak tahu, kekuatan dan kemampuan yang telah kamu tunjukkan dalam beberapa bulan terakhir benar-benar mengejutkan bahkan para tetua kami, kamu sangat luar biasa. Lanjutnya. Wang Xian tersenyum dan tidak terlalu peduli. Tanah terlarang naga Yin hanyalah sebuah transisi, yang ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya ke batas puncak yang mulia semesta sesegera mungkin, untuk mengendalikan menara bulan. Bangun tanah terlarang Void Dragon. Selama bulan suci kali ini, aku akan berlatih keras dan berusaha memasuki lantai 9. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, memasuki lantai 9 bukanlah masalah besar. Tapi dia tidak terburu-buru. Energi di lantai 8 cukup, dan dia akan berlatih langsung ke ekstrim, naik ke lantai atas sekaligus, dan kendalikan Seng Yue. Iya, aku baru saja menerobos, dan aku akan mencapai batasnya secepat mungkin. Long Yinyin mengangguk dan berkata, Kakak Wang Xian, dengan kekuatan mesummu, mungkin kamu akan bisa naik ke puncak di masa depan. Long Yinhao menyela dari samping. Bagaimana bisa begitu mudah? Lantai 9 perlu berurusan dengan 4 alam yang lebih tinggi dari diri sendiri. Lantai 10 mungkin memiliki 5, lantai 11 memiliki 6, dan lantai 12 memiliki 7. Itu sulit. Wang Xian berkata dengan ringan. Tentu saja dia tidak akan mengatakan dia yakin. Yinhao, kamu harus berusaha untuk mencapai lantai 8 secepat mungkin, berhenti bermain-main. Long Yinyin mengingatkan Long Yinhao. Bagaimana saya bisa bermain, saudari, saya serius tentang kultivasi. Long Yinhao menjawab tanpa berkata-kata. Ketiganya berkata, dan datang ke Seng Yue lagi melalui susunan teleportasi. Kemudian melangkah langsung ke Menara Bulan. Datang ke lantai 8 Menara Bulan lagi, Wang Xian dan Long Yinyin segera duduk bersila dan mulai berlatih. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Xian juga terakumulasi dengan cepat. Setelah 500.000 tahun, dengan bantuan tanah harta karun yang kuat ini, dia telah mengumpulkan energi ke puncak penguasa alam semesta. Dengan pemahamannya tentang kekuatan ruang, dia bisa membuat terobosan. Tapi Wang Xian tidak menerobos, dan terus berlatih sambil menekan alam. Waktu berlalu, 2 juta tahun telah berlalu lagi, dan kekuatan ruang di tubuh Wang Xian juga semakin bertambah. Dia perlahan membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Sudah hampir siap, saatnya naik ke puncak. Wang Xian berpikir dalam hati. Melihat sekeliling, saya menemukan bahwa orang suci dan orang suci lainnya telah datang ke lantai 8. Long Yinhao juga tiba dengan mulus. Long Yinyin, Long Yinhao, aku akan pergi ke lantai 9. Wang Xian menatap mereka dan berkata langsung. Di tanah terlarang Void Dragon. Hah? Di lantai 8 Menara Bulan, ketika Long Yinyin Long Yinhao mendengar kata-kata Wang Xian, dia segera membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak Wang Xian, apakah kamu yakin telah mencapai lantai 9? Long Yinhao bertanya pada Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Di sekitar lokasi, murid dari orang suci dan orang suci lainnya sedikit menyusut saat mendengarnya. Mereka sudah sangat mengenal Wang Xian. Dia bergabung dengan Tanah Terlarang Naga dan menjadi putra suci dari Tanah Terlarang Naga. Mereka juga tahu tentang penampilan mereka di upacara Akbar Putra Suci. Untuk kekuatannya, semua orang suci dan orang suci terkejut. Secara khusus, fakta bahwa dia telah 100% menguasai ilmu pedang terbaik belum ditutupi oleh mereka. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa dia akan pergi ke lantai 9, wajah orang suci dan orang suci sedikit jelek. Mereka berada dalam hubungan yang kompetitif, tetapi sekarang ada kehidupan kontemporer yang membuat mereka merasa putus asa dan tidak berdaya. Ini membuat mereka merasa sangat frustrasi. Ya. Wang Xian mengangguk, aku akan naik dulu, dan aku akan menunggumu di lantai 9. Ya, Long Yinyin mengangguk dengan kagum ke arah Wang Xian. Sosok Wang Xian perlahan menghilang, dan dia memasuki ruang pengujian. Detik berikutnya,
Hantu 4 pendekar pedang luar angkasa yang berada di alam tingkat pertama penguasa alam semesta muncul di depan Wang Xian. Wang Xian melihatnya dan tersenyum ringan. Sekarang, setelah akumulasi 2 juta tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan Wusadan yang lainnya saat itu tidak bisa dibandingkan dengan Wang Xian. Lagi pula, apa yang dipraktikkan Wang Xian adalah ilmu pedang Tianyuan. Di antara pendekar luar angkasa dari Master Alam Semesta tingkat pertama, Wang Xian mampu mengakhiri pertempuran dalam waktu 5 menit. Namun, Wang Xian tidak menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Sebaliknya, dia perlahan bertarung melawan hantu dari 4 penguasa alam semesta di alam orde pertama. Setelah 5 jam, dia menghancurkan keempat hantu itu. Bas! Layar berputar, dan dia sampai di lantai 9. Kakak Wang Xian berhasil, hanya butuh 5 jam, terlalu kuat. Long Yinhao berseru keras saat melihat kesuksesan Wang Xian. Di sekeliling, beberapa putra dan orang suci lainnya melihatnya, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Hanya butuh 5 jam untuk mencapai lantai 9. Ini benar-benar menakutkan. Tidak banyak harta di lantai 9, dan nilainya tidak terlalu tinggi. Wang Xian datang ke lantai 9 dan melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Dia menyingkirkan harta itu, menggerakkan tubuhnya, dan terus menantang. Jika Anda ingin memasuki lantai 10, Anda harus melawan 5 pembangkit tenaga listrik yang merupakan penguasa alam semesta tingkat pertama. Kali ini, dia hanya butuh 7 menit. Ketika dia sampai di lantai 10, dia melihat sekeliling dan menyimpan harta karun di lantai 10. Hah! Namun, saat Wang Xian melangkah ke lantai 10, dia berada di lantai atas menara bulan. Lantai 12 menara bulan benar-benar berbeda dari 11 lantai lainnya. Hanya ada satu batu bertuah di sini. Di atas batu bertuah ada benda yang terlihat seperti bak mandi. Di bak mandi ini, ada sosok ilusi yang mengambang. Sosok ilusi memancarkan kekuatan jiwa yang kuat. Namun sosok ilusi ini hanyalah penampakan seorang bayi. Saat Wang Xian memasuki lantai 10, matanya langsung terbuka. Di wajah bayi itu, matanya dipenuhi dengan kedinginan dan kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Ini sama sekali bukan penampilan yang harus dimiliki bayi. Seseorang benar-benar memasuki lantai 10. Sudah berapa tahun berlalu, hahaha, akhirnya aku menunggu hari ini. Yang bisa masuk ke lantai 10 pasti yang paling kuat dan bangga di surga. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya jadilah orang lain putra suci dan putri suci tanah suci dan tanah terlarang. Sebuah suara tua dan bersemangat keluar dari mulut bayi hantu itu. Matanya perlahan melihat ke bawah, seolah dia bisa menembus ruang dan melihat semua yang ada di lantai 10. Lumayan, dia seharusnya menjadi anak suci dengan kekuatan besar, tubuh yang sempurna, hahaha, tubuh yang sempurna. Bayi itu meraung penuh semangat, dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Hah! Tapi saat ini, dia sedikit terkejut saat melihat sosok di bawahnya perlahan menjadi tidak nyata. Kamu masih ingin terus menantang, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Bagus! Mata bayi itu penuh kegembiraan, dan dia melipat tangannya dan menonton dengan tenang. Hah! Namun, ketika Wang Xian hendak menantang lagi, dia sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak berhenti, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat ini, dia merasakan seseorang sedang mengintipnya. Jika bukan karena tubuh Wang Xian di tubuhnya, dia benar-benar tidak akan bisa merasakannya. Menarik, masih ada makhluk di menara bulan. Wang Xian berpikir dalam hati, posisi di depannya menunjukkan keberadaan 6 master alam semesta di tingkat pertama. Begitu Wang Xian bergerak, dia segera mulai menyerang. Wang Xian masih dapat dengan mudah menangani hantu tingkat pertama dari 6 penguasa alam semesta. Sekarang, kekuatannya benar-benar mampu menghadapi pendekar pedang luar angkasa yang berada di alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Pertempuran sudah sangat cepat, akan berakhir dalam 10 menit. Kekuatan macam apa ini? Kemampuan melompat yang mengerikan. Ilmu pedang macam apa ini? Terletak di lantai 12 menara bulan, bayi itu gemetar karena kegembiraan saat melihat pertempuran Wang Xian. Ada pandangan kegilaan di matanya. Penuh dengan penampilan yang tidak bisa dipercaya. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk sepotong batu giok yang berharga dan tubuh yang begitu berbakat. Hahaha, hahaha, itu sangat berharga, itu sangat berharga. Sebuah suara bersemangat keluar dari mulutnya, matanya mulai memerah. Tanda seru. Dengan kekuatannya, dia bisa langsung naik ke lantai atas, jadi aku akan menunggunya di sini, untuk si manis kecil ini. Bayi itu terus berbicara, mulutnya terbuka, wajahnya penuh senyum aneh, sedikit. Dia bergumam dengan panik, ayo, ayo,
Ayo, sayangku. Wang Xian memasuki lantai 11, wajahnya tidak berubah sama sekali, dia melihat sekeliling dan menyimpan harta karun di dalamnya. Dia duduk bersila di atas batu bertuah dengan mata berkedip-kedip, dan terus menantang. Segera, dia datang ke ruang ilusi lagi, menghadapi hantu alam tingkat pertama dari 7 penguasa alam semesta. Pertempuran mulai meletus dalam sekejap. Kali ini, Wang Xian hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk membunuhnya dengan mudah. Detik berikutnya, dia sampai di lantai 12. Saat dia muncul, dia merasakan bayi aneh menatapnya. Hahaha, hebat, hebat, hanya kekuatan alam semesta yang terhormat sebanding dengan kekuatan tingkat kedua dari Master Alam Semesta, dan itu juga merupakan atribut luar angkasa. Kamu harus menguasai ilmu pedang ruang angkasa tingkat atas 100%. Kamu pasti mendapatkan mangkuk pedang pendekar luar angkasa yang kuat, hahaha. Anak kecil, selamat datang di pelukanku. Bayi itu tertawa liar. Suara aneh yang tiba-tiba datang dari area terlarang sulong tidak membuat Wang Xian merasakan fluktuasi sedikitpun. Dia melihat tubuh jiwa ilusi ini dengan tatapan ingin tahu di matanya. Tubuh jiwa bayi sangat bersemangat, sangat bersemangat. Tampilannya sangat mengerikan. Dia perlahan membuka lengannya dan menatap Wang Xian dengan rakus. Energi yang terkandung dalam tubuh tidak lemah, cukup untuk membunuh pembangkit tenaga alam tingkat kelima dari penguasa alam semesta. Hah! Bayi itu menatap Wang Xian, dan sedikit terkejut saat melihat Wang Xian tidak menanggapi sama sekali. Senyum di wajahnya juga perlahan menghilang. Apakah kamu orang kuat yang dulunya adalah Void Moon? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan jelas. Jie, itu benar, aku adalah penguasa tanah terlarang bulan Void. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang benar-benar bisa naik ke lantai 12 menara bulan. Kupikir itu akan menjadi orang suci yang kuat yang bisa memanjat ke lantai 10. Zijiaozi, kamu benar-benar melebihi harapanku. Bayi itu memandang Wang Xian lagi, merasakan energi di tubuhnya, dan setelah konfirmasi menyeluruh, dia tersenyum muram lagi. Selama aku bisa menempati tubuhmu, aku bisa mendapatkan semua ingatanmu, dan aku bisa menyerapmu sepenuhnya. Aku juga akan bisa kembali ke puncak. Dengan bakatmu yang kuat, aku mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Muridnya dipenuhi dengan keserakahan lagi, dan dia berbicara. Hanya jiwa, begitu sombong. Wang Xian menatapnya, mengangkat alisnya, dan kemudian tersenyum benar, menurut aturan yang kamu buat, mereka yang bisa memasuki bulan suci pasti yang terkuat dominasi. Hah? Bayi itu sedikit mengernyit saat melihat Wang Xian masih tenang, tanpa rasa khawatir sedikitpun. Apa situasinya? Mengapa pemuda di depannya begitu tenang? Matanya menjadi dingin, dan kekuatan agung menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia langsung menekan Wang Xian. Merasakan kekuatan ini, Wang Xian mengubah tubuhnya. Oh, sepertinya kamu membangkitkan dirimu melalui semacam harta yang kuat, dan mempertahankan bentuk ini. Di bawah bentuk baru, kamu masih bisa melakukan penangkapan yang sempurna. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Dengan gelombang, itu langsung berubah menjadi gelombang. Cakar naga dan meraih bayi di tangannya. Apa? Ketika dia melihat bahwa Wang Xian tidak terpengaruh sedikit pun, dan melihat cakar naga yang menakutkan itu mencengkeramnya, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatanmu? Bagaimana kekuatanmu? Wajah bayi itu penuh dengan kengerian, menatap Wang Xian dengan tak percaya, dan berteriak dengan tegas. Sialan kau, sial! Wang Xian menatapnya dengan dingin, dan gelombang energi langsung mengalir ke tubuhnya. Demensia. Tidak? Keberadaan macam apa kamu? Mengapa kamu bisa memasuki bulan suci? Tidak, tidak. Bayi itu meraung putus asa, tetapi segera tidak ada suara. Pada saat yang sama, beberapa informasi muncul di benak Wang Xian. Ini adalah ingatan akan kehampaan. Dao of Nothingness, penguasa tanah terlarang Void Moon. Karena pertarungan internal dengan penatua tertinggi, dia akhirnya mengucapkan mantra terlarang, yang menghancurkan musuh dan juga menghancurkan dirinya sendiri. Namun, dia memiliki harta kebangkitan khusus. Harta kebangkitan khusus ini dapat membuatnya kembali ke kondisi jiwa. Buat dia merebut kembali rumah itu. Wu Dao tidak langsung merebut rumah itu, tetapi membuat rencana, lalu tertidur lelap. Tidak sampai dia mencapai lantai 10 dia bangun. Tujuannya adalah untuk merebut tubuh putra suci dan putri suci dengan bakat yang kuat. Tapi yang mungkin tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa Wang Xian benar-benar memasuki bulan suci. Di seluruh dunia pedang dan sihir, mereka yang lebih kuat dari Wang Xian mungkin hanya sedikit kengerian itu. Setelah menyerap memori Dao of Nothingness,
Wang Xian memiliki pemahaman lengkap tentang bulan void terlarang dan seluruh bulan suci. Dia melihat batu bertuah yang terletak di bawah bak mandi, dengan senyum di wajahnya. Dengan lambaian tangan, harta bak mandi spesial ini bergerak ke samping. Dengan lambaian tangannya, semburan energi mengalir ke dalamnya. Bas! Detik berikutnya, batu ajaib berbentuk belah ketupat terbang perlahan. Batu ajaib ini memiliki 10 wajah, dan setiap wajah berisi atribut. Ini adalah batu bulan suci yang mengatur bulan suci ini. Seluruh bulan suci adalah harta alam. Batu bulan suci ini adalah kuncinya. Setelah kematian Wu Dao, jejak di dalamnya telah menghilang. Wang Xian memasukkan sasarannya ke dalam, dan dalam sekejap, dia memiliki kendali penuh atas Seng Yue. Dia dapat dengan jelas merasakan semua makhluk di bulan suci. Paket tersebut masih berada di Istana Naga dan para ahli yang berlatih di Paviliun Wanfa. Jantungnya berdetak kencang. Dalam sekejap, semua murid Istana Naga muncul di depannya. Hah! Temui Raja Naga. Ao Jian dan yang lainnya sadar, merasakan energi di sekitar mereka, memandang Wang Xian, dan segera membungkuk. Hehe, tempat ini telah sepenuhnya dikendalikan olehku. Di masa depan, tempat ini akan menjadi markas Istana Naga kita di alam semesta ini. Di masa depan, kalian akan menyebut diri kalian murid dari tanah terlarang Void Dragon. Kata Wang Xian kepada mereka. Tanda seru. Itu Raja Naga. Ao Jian dan yang lainnya segera menanggapi. Oke, selanjutnya, tubuh utamaku akan duduk di sini, dan tubuh naga kosongku akan pergi dari sini untuk berlatih sendirian. Wang Xian mengangguk. Dengan gerakan pikirannya, dia terpisah dari tubuh Void Dragon. Bas! Detik berikutnya, monstone suci di tangannya tergantung di sekelilingnya, bersinar terang. Segera setelah itu, tubuh Void Dragon Wang Xian langsung dikirim. Pada saat yang sama, seluruh bulan suci mekar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Semua murid di bulan suci dan menara bulan mengalami penolakan yang kuat. Dalam sekejap, mereka merasakan perubahan pemandangan di sekitarnya, dan mereka langsung dipindahkan ke posisi luar. Hah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa kami tiba-tiba dikirim? Semua putra dan putri Tianjiao berkata dengan kaget, menatap Seng Yue ke depan dengan takjub. Wosh! Pada saat ini, posisi di sekitarnya, satu persatu orang kuat di tanah suci dan area terlarang di pengadilan suci, terbang melewati Ali dengan cepat. Mereka juga melihat bulan suci yang bersinar dengan syok di wajah mereka. Terkejut, ada perubahan di Seng Yue, dan semua murid dikirim. Apa yang terjadi? Pria yang kuat tidak bisa tidak bertanya. Tapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Tubuh Void Divine Dragon Wang Xian juga muncul di luar, dia melihat Long Yinyin, Long Yinhao dan yang lainnya, dan terbang langsung. Wang Xian, apakah kamu juga diteleportasi? Long Yinyin melihat Wang Xian berbicara. Wang Xian mengangguk, menatap Seng Yue yang bersinar di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Bum. Seluruh bulan suci bersinar terang. Di sekitar, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik dari area terlarang di tanah suci dan halaman suci menyaksikan dengan curiga. Penampilan mereka berubah. Untuk bulan suci di tanah terlarang bulan Void, mereka telah merencanakan selama puluhan juta tahun, tetapi mereka tidak menyangka akan terjadi kecelakaan hari ini. Pada saat ini, di bulan suci, gelombang energi menyapu sekeliling. Desir. Di pintu masuk Seng Yue, sosok perlahan muncul satu persatu. 10 naga tampan terbang keluar, dan aura mereka melonjak ke sekeliling. Hah? Mereka, selusin orang kuat di area terlarang tanah suci melihat sesosok terbang keluar dari bulan suci, merasakan posisinya, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mulai hari ini dan seterusnya, tanah harta karun bulan suci, tanah terlarang Void Moon, akan menjadi milik kita. Mulai hari ini dan seterusnya, tanah suci naga Void kita akan didirikan. Semuanya, kembalilah. Spesies naga menawan mengumumkan dengan enteng. Tanda seru. Hah? Apa? Bulan suci ditempati mereka. Ini, di mana kekosongan suci ini, bagaimana mereka menempati bulan suci ini? Sial, bagaimana mereka memasuki bulan suci? Bulan. 10 pembangkit tenaga listrik yang berada di alam urutan ke-7 penguasa alam semesta, ini bukan pemimpin mereka, tampaknya pemimpin mereka setidaknya adalah kekuatan dari alam penguasa alam semesta urutan 8. Kekuatan mereka, tidak lemah, tapi ini pertama kalinya saya mendengar tentang Tanah Suci Sulong. Wajah selusin ahli di area terlarang Tanah Suci berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini.
Seng Yue sebenarnya ditempati oleh kekuatan lain. Mereka melihat ke 10 naga tampan, semuanya tampak agak tidak sedap dipandang. Bas. Namun, 10 naga tampan tidak banyak bicara. Dengan lambaian tangan mereka, gelombang energi tersapu. Energi ini tidak sakit, tetapi menyebabkan semua orang mundur dengan cepat. Melihat ini, semua pembangkit tenaga listrik terlihat agak jelek. Namun, mereka tidak melawan. Area terlarang yang baru muncul tiba-tiba menempati bulan suci, dan ada juga 10 orang kuat yang berada di alam urutan ketujuh dari Master Alam Semesta yang terbang keluar, kekuatan mereka tidak diketahui, dan mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan gegabah. Pusat kekuatan di area terlarang di Tanah Suci mundur, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Hei, dari mana tanah terlarang Void Dragon ini berasal? Jika bukan karena mereka, Wang Xian, kamu pasti bisa mencapai puncak menara bulan dan mengendalikan Seng Yue. Itu semua salah mereka. Yinyin melihatnya dengan penyesalan berkata pada Wang Xian. Benar, saudara Wang Xian baru saja melangkah ke lantai 9, dan lantai 12 tidak jauh. Kesempatan besar telah hilang. Long Yinhao juga berkata tanpa daya. Ini kerugian besar. Wang Xian mendengar kata-kata penyesalan dari keduanya, mengatakan sesuatu secara kooperatif, dan sedikit mengernyit. Ini juga keberuntungan. Banyak pembangkit tenaga listrik Tanah Suci mendambakan bulan suci ini, tetapi mereka tidak mengharapkan kekuatan yang kuat untuk mendudukinya. Tidak dapat dikatakan bahwa Wang Xianzi tidak beruntung. Mungkin kekuatan ini sudah direncanakan untuk lama sekali. Seorang diaken dari area terlarang Dragon Yin juga berkata tanpa daya. Jika kamu bisa berlatih di dalamnya selama puluhan juta tahun, itu juga sebuah kesempatan. Wang Xian melihatnya, menggelengkan kepalanya, dan mengucapkan beberapa patah kata untuk bekerja sama. Hehe, Wang Xian, jangan khawatir tentang sumber daya kultivasimu, tidak akan pernah ada kekurangan. Long Yinyin menghiburnya. Wang Xian mengangguk. Dia masih memiliki sumber daya yang diberikan kepadanya oleh para tetua dan diaken dari pangkalan Long Yin, tetapi dia belum menyerapnya. Menyerap item sumber daya ini sudah cukup baginya untuk melakukan banyak perbaikan. Selain itu, dia tidak perlu terus berada di puncak yang mulia semesta sekarang. Anda dapat menerobos secara langsung. Ayo pergi, kami sudah melaporkan masalah ini kepada para tetua, mereka menyuruh kami segera kembali, jangan gegabah menyinggung Tanah Suci Sulong ini. Kata seorang diaken. Kerumunan mengangguk dan pergi. Meskipun pembangkit tenaga listrik lainnya di area terlarang di Tanah Suci tidak mau, mereka hanya bisa segera pergi. Terletak di lantai atas menara bulan, Wang Xian melihat segala sesuatu di luar dengan senyuman di wajahnya. Tubuh Void Dragon berkultivasi di pangkalan Dragon Yin, dan dia duduk di sini. Satu pikiran dan dua tugas, untuk orang kuat seperti mereka, jangan terlalu sederhana. Namun, Wang Xian belum siap untuk keluar. Ao Jian, rapikan bulan suci ini, lalu kamu bisa berlatih di sini. Setelah menyerap energi di sini, pergilah berlatih. Wang Xian memberitahu. Ao Jian dan yang lainnya. Energi setiap tanah harta karun terbatas, misalnya energi yang terkandung di sini akan diserap meski diserap dalam jumlah banyak. Setelah diserap, tanah harta karun ini akan pulih secara otomatis. Tetapi pemulihan ini akan memakan waktu cukup lama. Hanya energi dalam jumlah tetap yang dapat dipulihkan setiap hari. Energi tetap yang dipulihkan ini tidak cukup untuk berlatih oleh sejumlah besar orang kuat. Bahkan paling banyak, itu hanya dapat diserap secara sembarangan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam semesta tingkat pertama dan kedua. Namun, ada banyak energi yang terkumpul di menara bulan. Alasan utamanya adalah meskipun banyak murid telah terserap di sini selama beberapa juta tahun terakhir. Namun, kekuatan para murid ini di bawah yang mulia semesta, karena energi di sini, apa yang lahir setiap hari cukup untuk mempertahankan apa yang mereka serap. Itu Raja Naga. Ao Jian mengangguk. Setelah itu, puluhan ribu penjaga naga datang ke lantai 11 dan mulai berlatih. Mei Long, kamu pergi keluar dan mencari semua informasi tentang pedang dan alam semesta sihir, semua informasi tentang tanah suci terlarang dan halaman suci, dan juga memeriksa informasi tentang beberapa harta karun. Wang Xian berkata kepada 10 naga menawan. Tanda seru. 10 naga tampan mengangguk dan segera terbang keluar. Itu Raja Naga. 10 naga yang terpesona segera merespons. Wang Xian datang ke atas lantai 12 dan duduk di sana, tetapi tidak menyerap energi di sini. Begitu dia menyerapnya dengan seluruh kekuatannya, tidak akan lama lagi dia bisa menyerap semuanya. Tetapi bahkan jika dia menyerap semua energi di sini, akan sulit baginya untuk membuat terobosan.
Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan informasi rahasia tentang alam semesta ini dari area terlarang Dragon Song. Wang Xian berpikir dalam hati, menenggelamkan pikirannya. Dengan pengumuman ini, Wang Xian dengan tubuh Void Dragon dan sekelompok orang kuat dari daerah terlarang naga datang ke daerah terlarang naga. Wang Xian, kami tidak memiliki tanah harta karun atribut luar angkasa di tanah terlarang naga Yin, apa rencanamu selanjutnya? Setelah tiba di tanah terlarang naga Yin, Long Yinyin menatap Wang Xian dan bertanya. Aku akan menyerap semua sumber daya terlebih dahulu, dan kemudian melihatnya. Wang Xian berkata, dan kemudian memandangnya Long Yinyin, jika kamu ingin berlatih, apakah ada tempat? Yang terbaik adalah cocok untuk alam semesta yang kuat. Pengalaman, ya, ada. Reruntuhan alam semesta dan jurang monster semuanya adalah tempat latihan bagi yang kuat di alam semesta, tapi ada beberapa bahaya di sana, jawab Long Yinyin. Peringkat tanah terlarang tanah suci. Reruntuhan alam semesta, jurang monster. Mata Wang Xian berkedip sedikit, tapi dia tahu keduanya. Setelah menyerap ingatan penguasa tanah terlarang Nethermoon, dia belajar banyak informasi. Tanah terlarang Void Moon mati miliaran tahun yang lalu. Namun, reruntuhan alam semesta dan jurang monster selalu ada di dunia pedang dan sihir. Reruntuhan alam semesta adalah medan perang kuno di dunia pedang dan sihir. Saat ini, medan perang kuno masih mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Menurut tebakan Wang Xian, itu seharusnya menjadi medan perang alam semesta. Mayat dan harta khusus yang diperoleh di area terlarang Dragon Yin harus diperoleh dari sana. Abyss of Warcraft Wang Xian juga tahu bahwa ada bidang tempat Warcraft bertahan. Warcraft sedikit mirip dengan raksasa langit berbintang, tetapi ukuran dan kekuatannya jauh lebih kecil daripada raksasa langit berbintang. Tapi di jurang monster, ada sejumlah besar monster tingkat master. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan kebanyakan berburu. Long Yinyin, apakah kamu tahu peringkat tempat terlarang di daratan? Wang Xian terus bertanya padanya. Ini, apakah kamu tidak tahu ini? Ada peringkat tanah suci terlarang di daratan. Tempat pertama adalah tanah terlarang. Pendiri tanah terlarang juga merupakan eksistensi di atas penguasa, dan tempat kedua adalah tanah suci air yang mengalir. Pendirinya juga merupakan eksistensi di atas Juggernaut, dan tempat ketiga adalah ruang terlarang, dan pendirinya, waktu Patua, disebut sebagai eksistensi tak terkalahkan di alam Juggernaut. 3. Dan ada peringkat lain, sampai ke atas, 20. Wang Xian, saya akan memberi Anda komunikator nanti. Komunikator itu dibangun tanpa batasan, dan itu juga komunikator yang paling banyak digunakan. Adalah peringkat dari semua tempat suci dan tempat terlarang, dan Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya. Long Yinyin berkata kepada Wang Xian. Oke, apakah hanya ada 2 master atau lebih di benua kita? Tanya Wang Xian. Sepertinya, aku belum pernah mendengar yang ketiga. Long Yinyin mengangguk. Dengan ekspresi kagum di wajahnya aku mendengar bahwa kedua orang dewasa ini memimpin daratan kita dalam pengukuran bencana terakhir, musuh dan mencegah invasi musuh asing. Saya mendengar bahwa perang yang mengerikan pecah, dan akhirnya menjadi reruntuhan alam semesta saat ini. Buku kutukan air terlarang semuanya hancur. Hah? Tanda tanya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, matanya bersinar terang. Kutukan terlarang kitab air. Mungkinkah Tuan Dewa Naga Air juga ikut serta dalam pertempuran saat itu? Wang Xian berpikir sendiri, matanya bersinar terang. Oh, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dia memandang Long Yinyin dan bertanya. Saya, terus berlatih dan berusaha untuk mencapai puncak Tuan Alam Semesta. Hanya ketika saya mencapai puncak Tuan Alam Semesta saya dapat melakukan perjalanan jauh dan mengalami, dan saya juga dapat memasuki reruntuhan alam semesta dan jurang monster. Long Yinyin buka mulutmu dan katakan, oh, apakah kamu harus memasuki puncak yang mulia semesta? Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Iya, perlu melangkah ke alam puncak alam semesta yang terhormat, dan penguasa alam semesta mencapai alam penguasa alam semesta, yang merupakan belenggu terbesar bagi semua praktisi. Alam ini sangat sulit untuk ditembus, bahkan untuk orang suci dan orang suci. Setidaknya itu akan tertahan oleh belenggu ini selama puluhan juta tahun. Long Yinyin berkata jadi, dalam keadaan normal, setelah mencapai puncak yang mulia, Anda dapat keluar untuk mengalami dan menerobos segera mungkin. Dengan keberuntungan, jutaan tahun mungkin ini menerobos. Begitu, Wang Xian mengangguk lalu mengapa kamu tidak berlatih dalam pengasingan sekarang? Kita bisa pergi bersama pada saat itu. Ya, bagus sekali. Long Yinyin menjawab dengan wajah bahagia,
Namun, bukankah ini akan menunda kultivasi Anda? Saya membutuhkan setidaknya puluhan juta tahun untuk mencapai puncak yang mulia. Tidak apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Saya juga ingin mengasah ilmu pedang saya bisa berlatih selama puluhan juta tahun, tahun pertama. Ya, lalu aku akan mencapai puncak yang mulia secepat mungkin, dan kemudian aku akan pergi berlatih denganmu. Kata Long Yinyin sambil tersenyum, sangat bahagia. Wang Xian tersenyum. Oke, ayo berlatih secepat mungkin, aku juga akan berlatih. Ya, Long Yinyin melambai padanya. Wang Xian bergerak dan terbang menuju kediamannya di area terlarang Long Yin. Dia memiliki tempat tinggal yang sangat mewah di Tianfeng, tanah terlarang para naga. Di dalamnya terdapat lingkaran sihir yang mengumpulkan kekuatan ruang. Tapi energi di sini jauh lebih sedikit daripada di Menara Bulan. Namun, Wang Xian tidak berniat pergi ke bulan suci untuk berlatih, dan sumber daya di tangannya cukup baginya untuk berlatih selama puluhan juta tahun. Anda harus tahu bahwa item atribut luar angkasa yang diberikan kepadanya oleh para tetua semuanya adalah pil dan buah roh dari peringkat kelima dan keenam dari penguasa alam semesta. Ini tidak murah. Itu bisa membuatnya berkultivasi ke peringkat ketiga dan keempat dari penguasa alam semesta. Wang Xian duduk bersila di ruang latihan dan segera memulai latihan. Tubuh bergetar, dan kekuatan ruang bergegas menuju sekitarnya. Dia dengan mudah menerobos ke ranah penguasa alam semesta tingkat pertama. Kemudian, dia mengeluarkan sumber daya dan harta dari atribut luar angkasa dan mulai menyerapnya. Setelah 2 juta tahun, basis kultivasi Wang Xian telah dipromosikan ke tingkat kedua penguasa alam semesta. Dengan gerakan tubuhnya, dia sampai di lantai 2 Tianfeng. Tianfeng di area terlarang naga Yin dibagi menjadi banyak lapisan. Selama Anda mencapai ranah dominasi, Anda dapat memiliki tempat tinggal di Tianfeng. Semakin tinggi ketinggian, semakin kaya energi atribut air yang terkandung. Area terlarang Long Yin terutama didasarkan pada penanaman atribut air. Meskipun Wang Xian tinggal di posisi yang relatif tinggi, atribut luar angkasa dan atribut airnya yang kuat tidak banyak berpengaruh padanya. Dalam 2 juta tahun, untuk mencapai kondisi dominasi Orde Kedua, yang terlalu lambat untuk Wang Xian di bawah kondisi sumber daya yang memadai. Tapi untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, ini benar-benar menakutkan. Kultivasi Long Yinyin akan memakan waktu puluhan juta tahun untuk mencapai puncak yang mulia semesta di tingkat ke-8 yang mulia semesta, bahkan jika sumber daya tidak terbatas. Itu juga bakat seorang suci. Dapat dibayangkan bahwa kultivasi itu sulit. Keberadaan khusus Wang Xian seperti pembangkit tenaga listrik peringkat ke-8 atau ke-9 dari penguasa alam semesta yang mati dan menggunakan sumber daya untuk membangun kembali setelah kebangkitan. Kecepatannya menakutkan. Lantai 2 Tianfeng adalah tempat latihan. Di lantai 2, Anda bisa berdiskusi dan berlatih. Saya tidak tahu apakah itu fitur alam semesta ini, seperti metode uji coba di Menara Bulan, ada juga tanah terlarang naga Yin. Hantu yang dipadatkan oleh formasi dapat disesuaikan levelnya, dan kemudian Anda bisa bertarung. Wang Xian akan berlatih tangannya hari ini. Ketika ilmu pedang Tianyuan mencapai ranah menguasai alam semesta, Wang Xian merasakan sedikit kesulitan. Anda tahu, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tapi masih agak sulit untuk berlatih, bisa dibayangkan betapa sulitnya ilmu pedang Tianyuan ini. Ilmu pedang yang bisa dikembangkan ke alam ciptaan Tianyuan tidaklah sesederhana itu. Swoosh! Wang Xian sedang melakukan uji coba di lantai 2 Tianfeng. Di sekelilingnya, ada 4 penyihir atribut air yang berada di alam urutan keempat dari penguasa alam semesta. Di bawah pengepungan 4 penyihir atribut air, Wang Xian masih melawan dengan mudah. Orang harus tahu bahwa Wang Xian saat ini hanya berada di tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Tapi atribut ruang menjadi raja, ditambah dengan ilmu pedang Tianyuan, membuat kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Di hadapan kultivator luar angkasa yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Menghadapi pembudidaya atribut lain yang kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya, juga mudah dihancurkan. 4 adalah batas Wang Xian saat ini. Ini sudah sangat menakutkan. Wang Xian bertarung dengan mereka terus-menerus, dan pengalaman tempurnya sendiri juga telah meningkat pesat. Temperamen ilmu pedang Tianyuan semakin dalam dan dalam. Di masa lalu, mengandalkan kekuatan tubuhnya yang kuat, pemahaman yang kuat dan kepekaan, Wang Xian bisa berlatih ilmu pedang Tianyuan dengan mudah. Tapi sekarang, apakah itu terobosan atribut ruang atau budidaya ilmu pedang Tianyuan, itu puluhan kali lebih lambat. Saya khawatir Wang Xian akan membutuhkan ratusan juta, atau bahkan miliaran tahun untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat ke-9 atau bahkan puncak penguasa alam semesta.
Ini sudah menjadi bagian dari praktik curangnya. Kultivasi perlahan, masih ada miliaran tahun sebelum malapetaka tiba. Wang Xian bergumam, dia tidak terburu-buru. Dia masih punya waktu, dan Istana Naga juga punya waktu. Terus berlatih ilmu pedang, Wang Xian berlatih di lantai 2 Tianfeng selama beberapa tahun. Setelah itu, dia kembali ke tempat tinggalnya dan terus mendaki. Waktu berlalu hari demi hari lagi. Kakak Wang Xian, seseorang ada di sini untuk bermain. Setelah lebih dari 1 juta tahun, suara Long Yinhao tiba-tiba terdengar. Dia membeku sesaat, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia berteleportasi langsung ke pintu. Di pintu, Long Yinyin berdiri di sana dalam keadaan malu, dengan sedikit noda darah di tubuhnya, dan napasnya sedikit lemah. Wang Xian melihatnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yin Hao, ada apa denganmu? Mengapa kamu terluka? Dia bertanya dengan heran. Saudaraku, ayo pergi, datang dan bantu aku memberi pelajaran pada orang-orang sombong itu. Sial, kamu berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di daerah terlarang Longyin. Bodoh amat, bodoh amat. Long Yinhao dengan cepat meraih Wang Lenganxian, bicara. Apa yang terjadi? Wang Xian bertanya padanya. Saudaraku, mari kita bicara sambil terbang. Long Yinhao berkata, memimpin Wang Xian untuk turun ada sekelompok orang sombong di sini untuk ditantang. Tidak mungkin, aku tidak bisa mengalahkan mereka, dan sekarang saudara perempuanku tampaknya untuk bergerak ya, tapi lawannya sangat kuat, kecuali kita menggunakan metode kutukan terlarang, tapi metode kutukan terlarang terlalu mahal untuk digunakan, jadi tidak layak digunakan. Siapa mereka? Wang Xian menatap Long Yinhao dengan rasa ingin tahu bertanya. Itu adalah putra dan putri suci dari beberapa putra suci, tanah suci dengan peringkat yang relatif tinggi. Madan, ikuti teladan putra suci Wuwang dari tanah terlarang, dan kembali ke jalan tak terkalahkan. Long Yinhao berkata dengan wajah gelap. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia merasa sedikit jernih di hatinya. Pertempuran antara putra suci dan putri suci. Datanglah ke pintu untuk berdiskusi. Dalam keadaan normal, area terlarang dari tempat suci utama tidak akan diintervensi. Sebaliknya, diskusi semacam ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jadi secara default, pertukaran semacam ini tidak akan ditolak kecuali pertempuran dikalahkan. Juga, tidak ada larangan, bahkan ada daftar orang suci dan orang suci yang ditambahkan ke komunikator. Saya sial, itu akan hidup lain kali. Tapi saya di antara orang suci dan orang suci yang lebih muda, banyak pria. Banyak lebih tua dariku, sial, kamu tidak akan dijamin di akhir festival. Long Yinhao melanjutkan yang paling penting adalah bahwa sekelompok tempat suci terlarang yang kuat memutuskan bahwa putra suci dan putri suci menantang. Setiap kali tantangan tanah suci berhasil, tanah suci terlarang akan memberinya beberapa hadiah, yang merupakan sumber daya. Tentu saja, hadiah ini terbatas pada 200 tempat suci terlarang dan halaman suci di daratan, dan satu tempat suci terlarang tempat kalah setelah 20 kali, kamu tidak akan bisa ditantang. Lanjutnya menambahkan, ada hal seperti itu. Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, daratan kita sudah bersiap untuk perang bencana di masa depan. Kudengar di masa depan, tempat suci yang kuat dan tempat terlarang itu akan mengeluarkan larangan perang. Artinya, perang antara tempat suci terlarang dilarang. Selain itu akan ada beberapa kompetisi, dan peringkat putra suci dan putri suci akan menjadi salah satunya untuk menguji air. Tentu saja, saya juga mendengarkan semua ini dari ayah saya. Long Yinhao berbicara fasih. Saat keduanya berbicara, mereka dengan cepat terbang ke ruang terbuka di bawah. Pada saat ini, Long Yinyin sedang berkelahi dengan seorang wanita. Wanita itu juga memiliki kekuatan alam semesta tingkat 9. Namun, itu adalah penyihir dengan atribut angin. Keduanya bentrok satu sama lain dari kejauhan, energi angin dan energi air mengamuk. Tapi saat ini, Long Yinyin jelas dirugikan. Sayang sekali, aku khawatir kakakku bukan lawan dari saintes dari Akademi Suci 9 Angin. Long Yinhao melihatnya dan berkata. Wang Xian melihatnya dan sedikit mengangguk. Wanita dengan atribut angin jelas lebih kuat dari Long Yinyin dalam hal kekuatan. Apakah itu mobilisasi energi atau serangan terkonsentrasi? Mereka jauh lebih terampil daripada Long Yinyin. Di alam semesta pedang dan sihir, itu juga dihitung dalam tahun, tetapi 1 miliar tahun, mereka juga menyebutnya satu generasi. Generasi miliar tahun. Setiap putra suci dari halaman suci tanah terlarang juga harus lahir di generasi ini. Jika tidak, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi putra suci dan putri suci. Dia melihat ke samping.
Selain wanita yang bertarung dengan Long Yinyin, ada lebih dari 20 orang suci dan orang suci. Kekuatan dari 20 orang suci dan orang suci ini bervariasi, dan yang terkuat telah mencapai Master Alam Semesta tingkat kedua. Wang Xian juga tahu sedikit tentang tanah suci terlarang di benua pedang dan sihir. Tanah terlarang Dragon Yin dapat menempati peringkat di antara 100 teratas di daratan. Tentu saja, hanya ada lebih dari 90 orang. Pengadilan suci 9 angin ini akan dapat menempati peringkat 50 besar. Kekuatan keseluruhan jauh lebih kuat daripada tanah terlarang Naga Yin. Wang Xian dan Long Yinhao jatuh ke samping. Di sekitar lokasi juga terdapat banyak sesepuh dan diaken di area terlarang Long Yin, dan sejumlah besar murid sedang menonton. Mereka bersorak untuk Long Yinyin satu per satu. Tetapi pada saat ini, semua penatua dan diaken sedikit mengernyit, dan ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Aku akan kalah, Wang Xian berkata setelah menonton selama setengah jam. Boom! Detik berikutnya, aliran energi angin mengalir menuju Long Yin. Puff! Long Yinyin tidak bisa menahan, dan dipukul langsung, memuntahkan darah dari mulutnya. Seorang tetua segera melambaikan tangannya, dan gelombang penyembuhan memasuki tubuhnya. Di bawah tantangan Putra Suci, Yin Yin dikalahkan, orang suci yang diajar oleh Akademi Suci Sembilan Angin benar-benar luar biasa. Penatua ketujuh dari tanah terlarang Long Yin memandangi orang suci itu dan berkata dengan tenang. Kekuatan Sister Long Yinyin juga luar biasa, saya hanya memanfaatkan usia saya. Orang suci dari Akademi Suci Jiu Feng menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Haha, kalian putra suci dan orang suci benar-benar kuat, sangat kuat, tapi kakak perempuanku dan aku di kota terlarang Naga Yin lebih lemah dari kakak laki-lakiku. Kamu juga harus tahu bahwa kita di tanah terlarang Naga Yin memiliki kedua putra suci. Bagi saya adalah adik laki-laki dari kakak laki-laki tertua, Ning Xingchen itu. Saya baru saja kehilangan Anda, tetapi itu tidak berarti bahwa kami memberi Anda tanah suci Raja Ning secara gratis, dan kemudian milik saya kakak tertua akan mengambil tindakan dan menekannya dengan mudah kamu, haha. Long Yinhao tiba-tiba tertawa, menunjuk ke arah mereka dan berkata, Hehe, kami sudah mendengar tentang ini. Putra suci yang sebenarnya dari tanah terlarang Long Yin adalah putra suci Wang Xian. Apakah ini dia? Ning Xingchen mendengar kata-kata Long Yinhao, dan berkata dengan tenang, matanya tertuju pada Wang Xian. Mata putra dan putri suci lainnya semuanya tertuju pada Wang Xian. Mampu melangkah ke lantai 9 menara bulan, nama putra Wang Abadi sudah terkenal di daratan, laporkan kekuatanmu, ayo bersaing. Putra. Ning Xingchen berkata ringan, apakah kamu ingin bertarung? Wang Xian memandang Long Yinhao di samping. Tentu saja, kalau tidak kita harus memberi mereka sumber daya, tetapi jika kamu menang, kakak, mereka harus memberikannya kepada kita. Long Yinhao mengangguk dengan cepat dan berkata, Oke, Wang Xian mengangguk, dan menangkupkan tangannya ke arah mereka. Wang Xian, penguasa alam semesta adalah dunia tingkat kedua, pendekar pedang luar angkasa. Katanya, kekuatan ruang di tubuhnya melambung ke langit. Sial, bro, kamu sudah menembus alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Long Yinhao mendengar kata-kata Wang Xian, merasakan aura yang dipancarkannya, dan wajahnya berubah drastis. Bukankah begitu, kakak, kamu sangat mesum, ini baru beberapa juta tahun. Hah, Wang Xian, merasakan kekuatan Wang Xian, wajah Long Yinyin juga sedikit berubah, dan langsung terbang ke sisinya. Iya, ketika saya berada di Menara Bulan, saya dapat menerobos kapan saja, tetapi saya telah menekan kekuatan saya sendiri. Wang Xian tersenyum dan berkata, cabul, hahaha, alam semesta mendominasi alam tingkat kedua, dan atribut luar angkasa juga sangat terkemuka di antara semua orang suci dan orang suci, setidaknya bisa masuk 10 besar. Long Yinhao tertawa, wajahnya penuh dari memberikan pandangan kurang ajar. Sepertinya dia sendiri memiliki keadaan seperti itu. Hah, apa, kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Putra Wang Abadi, kamu luar biasa. Penatua ketujuh dan beberapa diaken di sekitarnya melihat bahwa, dengan gerakan tubuhnya, dia datang ke belakang Wang Xian dalam sekejap, dan matanya bersinar dengan cahaya berapi-api. Seven Elder. Wang Xian tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Seven Elder. Haha, bagus. Tetua ketujuh menepuk pundak Wang Xian dengan gembira, penuh kepuasan. Putra Wang Abadi tidak terkalahkan. Putra Wang Abadi menekan generasi yang sama, selamat untuk Putra Wang Abadi. Haha, kita memiliki Putra Wang Abadi di area terlarang Naga Yin, yang pasti bisa mencapai 10 besar di peringkat anak dewa. Kali ini kita Long Yin area terlarang terkenal.
Semua murid di area terlarang Long Yin meraung keras ketika mata mereka menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Apa? Dia telah mencapai Master Alam Semesta tingkat kedua. Di posisi depan, orang suci dan orang suci merasakan kekuatan Wang Xian, dan wajah mereka sedikit berubah. Menurut informasi yang mereka terima, putra baru dari tanah terlarang Naga Yin hanya berada di puncak yang mulia semesta. Namun, hanya dalam beberapa juta tahun, ia telah menembus ke Master Alam Semesta tingkat kedua. Kecepatan terobosan ini terlalu menakutkan. Wajah lebih dari 20 putra dan putri suci berubah, dan akhirnya duduk di atas seorang putra suci muda di tengah. Putra Tanah Suci Donghua, atribut bumi, penguasa dunia tingkat kedua alam semesta, pesulap. Tanah Suci Donghua, peringkat ke-51 di area terlarang Tanah Suci, tetapi kali ini Tanah Suci Donghua menghasilkan putra suci yang kuat. Saudara Wang Xian, mari kita berdiskusi. Putra suci Tanah Suci Donghua berkata kepada Wang Xian dengan matanya sedikit berkedip. Penyihir atribut bumi, kamu bukan lawanku. Wang Xian menggelengkan kepalanya pada putra suci Tanah Suci Donghua, dan berkata langsung. Bagaimana kamu tahu jika tidak ada perbandingan? Meskipun Ruang adalah raja, tidak mudah untuk mengalahkanku. Kata Sengzi Donghua dengan ekspresi dingin ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menggerakkan telapak tangannya. Bas! Dalam sekejap, 90 pedang tajam menyerang San Donghua. Huff! Jangan remehkan orang-orang di dunia. Sengzi Donghua melihat Wang Xian berdiri di sana tak bergerak, dan menyerangnya. Matanya menjadi dingin, sosoknya bergerak, dan dia terbang langsung menuju lapangan. Dengan gerakan telapak tangannya, tongkat ajaib muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, dinding kaki tinggi yang dipenuhi rune berdiri dan berputar. Bentuk, bentak. Namun, ketika tembok tingginya didirikan, 90 pedang tajam menghilang dalam sekejap, dan langsung membombardirnya di detik berikutnya. Seluruh dinding rune kaki dengan cepat runtuh. 90 pedang tajam datang langsung ke sekelilingnya, mengarah padanya, dan melayang di sana tanpa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Sengzi Donghua melihat pertahanannya runtuh dalam sekejap, dan melihat 90 pedang angkasa melayang di sekelilingnya, wajahnya sangat memalukan. Tubuhnya gemetar, sedikit lemah. Ruang adalah raja. Meskipun kamu adalah putra suci, apakah aku lemah? Wang Xian tersenyum tipis. Mereka semua adalah putra suci, dan ketika Ruang adalah raja, dengan apa Anda bertarung? Saat semua kartu hall Anda meledak, Anda memiliki kesempatan untuk menahan serangan Wang Xian. Tetapi premisnya adalah bahwa Wang Xian tidak menggunakan ilmu pedang Tianyuan, dan tidak menggunakan harta yang kuat. Aku kalah. Dengan kekuatanmu, Putra Wang Abadi, kamu bisa mendapatkan peringkat yang sangat tinggi di peringkat ini. Meskipun Putra Donghua tidak berdamai, dia tetap menundukkan tangannya dan menyerah. Aku kewalahan. Wang Xian bertepuk tangan sebagai jawaban. Kekuatan Wang Abadi di tanah terlarang Naga Yin benar-benar menakutkan, dan Putra Suci Donghua tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Dia bersinar di peringkat Putra Suci. Dikabarkan bahwa dia telah memperoleh warisan mangkuk pedang dari pembangkit tenaga atribut spasial teratas, dan sekarang tampaknya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Di samping, sekelompok putra dan putri suci penuh dengan wajah. Dia menatap Wang Xian dengan kaget. Kekuatan ini cukup untuk berada di peringkat teratas Putra Suci. Selanjutnya, mungkin menjadi terkenal di seluruh benua. Putra Wang Abadi itu perkasa. Putra Wang Xian tidak terkalahkan. Semua murid dari area terlarang Naga Yin meneriaki Wang Xian dengan kekaguman di wajah mereka. Selamat Wang Xian, kamu sungguh luar biasa. Long Yinyin menatap Wang Xian, matanya penuh kekaguman. Kakak hebat, kakak tidak terkalahkan. Long Yinhao juga berseru. Wang Xian tersenyum ringan. Omong-omong, Wang Xian juga berpikir dia cukup bagus. Tubuh saya sendiri telah dikembangkan dari awal. Tidak ada plugin. Latar belakang terbesar adalah ontologi Anda sendiri. Tapi putra dan orang suci lainnya juga memiliki latar belakang, bukan? Yah, aku bisa melakukannya sendiri. Putra dan putriku, maafkan aku, Putra Wang Abadi kita memenangkan kemenangan. Tetua ketujuh berkata dengan senyum di wajahnya. Tatapannya juga melirik Wang Xian dari waktu ke waktu, dengan keterkejutan di kedalaman pupilnya. Anak ini bukan apa-apa di kolam. Tempat bernyanyi naga terlarang kecil kami tidak dapat mendukung keburukan seperti itu. Namun, pada saat ini, itu terletak di puncak-puncak Tianfeng. Tuan dari area terlarang Naga Yin, sekelompok tetua dari area terlarang Naga Yin berdiri di sini, melihat ke bawah. Di tengah mereka,
seorang lelaki tua yang bersandar pada kruk berkata dengan sedikit terkejut. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajah para tetua di sekitarnya terkejut. Tuan, Wang Xian ini memiliki perasaan yang mulia, apakah itu di dalam hatinya atau aura yang keluar dari dalam keluar? Itu adalah semacam kekuatan yang berasal dari hati. Aura semacam ini hanya dapat ditemukan pada penguasa yang kuat dari tanah suci dari tanah terlarang. Saya telah melihatnya sebelumnya, dan sekarang saya ragu, apakah dia pembangkit tenaga listrik teratas yang telah dibangun kembali. Penguasa tanah terlarang Naga Yin menghela nafas sedikit. Ya, saya juga memiliki kecurigaan ini, tetapi saya dapat yakin bahwa dia tidak dibangun kembali oleh yang kuat, dan roda kehidupan lama tidak dapat diubah. Napas di tubuhnya penuh dengan kemudahan dan vitalitas. Sayangnya, keberadaan seperti ini, hanya bisa tinggal di tanah terlarang Naga Yin kita sampai malapetaka datang. Lelaki tua itu berkata sambil menghela nafas, pasti ada rahasia besar dalam dirinya, atau dia telah mewarisi semua warisan dari pembangkit tenaga luar angkasa yang kuat, dan dia adalah membawa nama di tubuhnya. Kehendak yang kuat, tetapi pembangkit tenaga ruang angkasa teratas di alam semesta kita semuanya ada di ruang terlarang. Kata lelaki tua itu, menggelengkan kepalanya dengan bingung. Satu hal lagi, ilmu pedangnya sangat berbeda dengan ilmu pedang di ruang terlarang. Penguasa tanah terlarang Dragon Song menambahkan. Apakah putra Wang Abadi begitu kuat? Sekelompok tetua di samping berkata dengan takjub. Lebih memperhatikan dia akan mundur dari tanah terlarang naga kita setelah malapetaka datang. Seharusnya ada beberapa keadaan khusus, tapi bagaimanapun juga, selama periode ini, mari berteman. Aku tidak punya prediksi tentang kekuatan tempurnya saat ini. Jika Anda salah perhitungan, itu akan cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga urutan keempat dari Master Semesta di area terlarang Dragon Song. Selain itu, ketika dia pertama kali datang ke area terlarang Dragon Song kami, dia hanya berada di puncak semesta Tuan, dan kecepatan promosinya terlalu cepat. Bakatnya terlalu menantang surga, bahkan 3 orang suci dan orang suci teratas di alam semesta kita tidak lebih dari itu. Bahkan, dalam hal lompatan dan pertarungan, saya lebih optimis. Tentang dia, orang tua itu melanjutkan, itu leluhur. Semua tetua segera merespons. Orang tua ini adalah pendiri tanah terlarang Naga Yin. Yang terkuat di tanah terlarang naga. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan segera menghilang. Tuan penguasa tanah terlarang, biarkan aku mengurus Wang Xian itu. Penatua ketiga berkata kepada penguasa tanah terlarang, Long Yin. Yah, gadis kecil itu memiliki hubungan yang baik dengannya. Bukankah dia sangat mengaguminya? Mari kita lihat apakah aku bisa melangkah lebih jauh. Tuan. Tanah terlarang Naga Yin tiba-tiba berkata, lalu melambaikan tangannya, dan memberi dia cincin ruang lain. Aku juga mau. Tetua ketiga tersenyum dan mengambilnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke bawah. Haha, Xiao Xian, kamu sangat kuat. Kali ini, kamu akan memenangkan kemuliaan untuk tanah bernyanyi naga terlarang kami dan memamerkan prestise tanah bernyanyi naga terlarang kami. Sumber daya ini untukmu. Tetua ketiga datang ke sisi Wang Xian, tersenyum di seluruh wajahnya. Berikan cincin luar angkasa ke Wang Xian. Hah, terima kasih, penatua ketiga. Wang Xian sedikit terkejut, tetapi tidak menolak, dan langsung menerimanya. Haha, kamu adalah putra suci dari tanah terlarang Long Yin kami. Kamu pantas mendapatkannya. Tetua ketiga tertawa, dan kemudian menatap Long Yin. Kekuatan tempurmu telah sedikit menurun, kamu bisa bertarung denganku saat kamu bebas. Biarkan saudara Xiao Xian Anda berdiskusi dan biarkan dia menyampaikan beberapa keterampilan tempur dan pengalaman kultivasi. Lagi pula, komunikasi antara kelompok jenius Anda lebih berguna daripada pengajaran kami. Ya, saya tahu kakek. Long Yin sedikit. Dia adalah tercengang sejenak, lalu mengangguk, dan mau tidak mau berkata lagi, tapi kakek, saya juga tidak mundur. Dalam kultivasi, jika Anda tidak membuat kemajuan, Anda akan mundur, mengerti ini. Tetua ketiga Wei serius. Oh, Long Yin menundukkan kepalanya sedikit sedih. Kekuatan bertarungnya jelas tidak mengalami kemunduran. Setidaknya dia jauh lebih kuat dari adik laki-lakinya. Mengapa hanya berbicara tentang diri sendiri? Selanjutnya, izinkan saya memberikan beberapa petunjuk ke Long Yin. Wang Xian memandang Long Yin dan berkata, dia hanya merasakan sumber daya di cincin luar angkasa, yang sangat mengejutkannya, dan itu normal bagi Long Yin untuk menunjukkannya. Bagaimanapun, itu milik kekuatan. Hehe, bagus, terima kasih, kakak Xiao Xian.
Meskipun aku tidak tahu usia Xiao Xian, dia adalah yang terkuat. Kamu dan Yin Hao sama-sama harus dipanggil kakak. Ini adalah hubungan antara putra dan putri naga Yin kita. Tanah terlarang. Peringkat kekuatan. Tetua ketiga berkata, "Yah, kakek yang baik." Long Yinyin memiliki sedikit keraguan di hatinya, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. "Hei, kakak, kamu juga harus mengajariku." Long Yinhao berkata dengan penuh harap sambil memegang lengan Wang Xian. "Tunggu sampai kekuatanmu menembus ke peringkat ke-8 yang mulia alam semesta, lalu ajari kamu, apa gunanya sekarang? Mengapa kamu tidak kembali mundur dan meningkatkan alammu terlebih dahulu? Kakekmu dan aku sudah berada di peringkat ke-8 dari yang mulia alam semesta ketika kita seusiamu." Penatua ketiga berteriak pada Long Yinhao, "Huff, aku dipukuli dengan darah di sekujur tubuhku hari ini, apakah kamu ingin terus dipukuli?" Saat dia berbicara, dia mengambil milik. Long Yinhao kerah belakang. "Ah, kakek, di usiaku, kamu belum mencapai peringkat ke-8 yang mulia semesta, bukan?" Teriak Long Yinyin. Tapi di detik berikutnya, dia dibawa pergi oleh tetua ketiga. Benda tua ini, otaknya sangat cepat. Di puncak Tianfeng, sekelompok tetua tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat operasi tetua ketiga. Yin Hao terlalu nakal, jadi dia harus dikurung. Long Yinyin berkata sambil tersenyum saat melihat kakeknya pergi dengan adik laki-lakinya. Wang Xian tersenyum, menatap Long Yinyin. Ayo pergi ke lantai 2, dan aku akan mengajarimu sedikit." "Ya," Long Yinyin segera mengangguk dengan gembira, dan keduanya bergerak menuju lantai 2 Tianfeng. Biografi terkenal di daratan, mengajarkan latihan. Wang Xian masih memiliki kemampuan ini. Meskipun metode kultivasi Jiuyuan Universe dan Sword and Magic Universe agak berbeda. Transformasi naga ilahi yang dilakukan oleh Wang Xian membutuhkan dukungan darah. Long Yinyin tidak memiliki darah, jadi tentu saja dia tidak bisa berlatih. Namun, Wang Xian memiliki sepotong atribut air Tianyuan Creation Fragment. Kutukan terlarang kitab air. Buku mantra air terlarang ini adalah harta ciptaan surgawi dari pedang dan alam semesta sihir. Ada mantra terlarang yang kuat di atasnya. Harta karun tingkat keberuntungan Tianyuan tidak memiliki batas alam semesta. Misalnya, pecahan medan bintang jelas mengandung atribut energi alam semesta. Alhasil, mereka yang percaya pada alam semesta juga bisa mengendalikannya dengan kekuatan iman. Energi alam semesta Jiuyuan juga bisa dimanipulasi. Ini adalah kekuatan harta karun keberuntungan Tianyuan. Tidak ada batas kosmik. Wang Xian memiliki buku mantra pelarangan air, dan mantra pelarangan air di atasnya dapat digunakan banyak. Jika Anda menyederhanakannya dengan santai, Anda dapat meneruskannya ke Long Yinyin. Dan itu memiliki gerakan yang tidak lebih lemah daripada metode kultivasi tingkat atas. Ini masih merupakan kasus penyederhanaan yang sewenang-menang. "Kakak Wang Xian, itu aku menyerangmu, lihat di mana kekuranganku." Keduanya datang ke kamar terpisah di lantai 2, dan Long Yinyin berkata kepada Wang Xian. "Yah, lewat sini, aku akan menyerangmu, kamu melawan dan melakukan serangan balik, dan aku akan melihat